Selamat pagi, berjumpa lagi di Berbagi Ruang Mengulas Secara Cerdas. Dengan saya, Muhammad Turi Sayahoni, yang akan membantu podcast pada hari ini. Kali ini kita kedatangan tamu dari pengusaha muda Undaan, yaitu dengan siapa, Mas? Halo, nama saya Ahmad Ridwan Saputro dari Undaan. Beliau adalah salah satu pengusaha muda yang kalau kita tahu pengusaha kan banyak duit, suka jalan-jalan, makan enak. Pagi ini kita akan mengulas keluh kesah ketika merintis di usia muda pada hari ini. Dengar-dengar Mas Ridwan ini sedang di meja kuliah ya? Iya, sekarang saya duduk di bangku kuliah. Sekarang baru semester 6. Semester 6. Ya. Untuk di waktu luangnya ketika di rumah, agendanya apa, Mas, kalau boleh tahu? Kalau nggak ada jadwal kuliah sih, saya fleksibel sih, Mas. Kadang ya kerja, kadang ya nugas, kadang ya nongkrong. Nah, gitu. Intinya santai lah, Mas, sesuai kepinginan saya. Jadi Gitu. bisa milih-milih ya kegiatannya. Oh iya, bisa milih-milih. Untuk Mas Ridwan sendiri sebagai mahasiswa yang sudah sibuk di tugas, sibuk di kegiatan sehari-hari, kira-kira bisa nggak sih untuk anak muda buat membangun karir bisnisnya? Menurut saya, Mas, bisa, Mas. Itu tergantung orangnya. Orangnya bisa memanage waktu atau enggak. Kalau bangun bisnis atau usaha kan bener-bener sama harus turun langsung ya, Mas, atau waktunya harus bisa dibagi. Misal saatnya kuliah ya harus kuliah, saatnya menaikkan usaha atau membangun bisnis ya harus juga dikasih waktu juga, Mas, seperti itu. Menurut pengalaman Mas Ridwan, apakah sudah pernah menjalani untuk terjun langsung memulai usahanya? Kalau saya sih gimana ya, Mas? Saya kan baru sih, Mas. Iya. Bisa dibilang baru merintis lah. Baru 1 tahun kalau nggak salah itu, Pak, kayaknya. Usaha apa itu, Mas, kira-kira? Saya usaha arang briket, Mas. Tahu arang briket? Yang kayak gimana kalau arang briket itu? Arang briket itu terbuat dari batok kelapa, Mas. Biasanya kan arang kan terbuat dari kayu. Ya. Arang briket juga bisa terbuat dari kayu. Cuma yang arang briket itu kebanyakan terbuat dari batok kelapa. Itu kira fungsinya beda apa tetap sama? Sama arang kayu. Iya. Kalau fungsi sih sama sih, Mas. Kalau fungsi sama untuk bakar-bakar, tapi untuk arang briket itu kelebihannya di awet dan mungkin harganya terjangkau, Mas. Soalnya kan batok kelapa kan mahal kayaknya, Mas, sekarang. Jadi kalau arang briket itu biasanya agak lebih murah sih daripada pakai kayu. Jadi memanfaatkan limbah yang ada ya? Iya, saya memanfaatkan limbah yaitu batok kelapa itu. Itu awal mulanya bisa memilih usaha arang briket itu dari dorongan orang lain atau kepikiran dari diri sendiri untuk memanfaatkan di arang briket ini? Dulu saya ceritanya gini, Mas. Pas awal mula itu teman saya yang ngajak. Nah, pas pertama saya kan diajak join bisnis ke bisnis arang briket itu. Nah, saya orangnya kan tidak bisa berjalan 2 orang gitu loh, Mas. Ibaratnya kalau saya harus gini ya gini, tapi teman saya tidak bisa. Jadi saya memecah sendiri. Saya bangun bisnis sendiri gitu loh, Mas. Soalnya saya kan orangnya tipenya kalau harus ini ya harus ini. Orang itu harus ikut saya gitu. Kalau teman-temannya yang satu kepengen apa itu? Ya sama kan arang briket itu kan 2 orang. Teman saya misal milih pandangan ini atau milih yang nanti saya gini gitu. Nah, saya gini tapi saya ngeyel, kamu harus ikut saya gitu. Berarti ada perselisihan pendapat ya? Perselisihan pendapat. Tapi saya kan orangnya ngotot banget sih, Mas. Saya nggak mau ikut pendapatnya teman saya itu. Jadi teman-teman itu
harus ikut pendapat saya gitu. Iya. Ya, nah setelah itu habis cekcok itu lah mas, itu saya berhenti 1 tahun. Saya kan agak ewo sih mas, soalnya yang ngajak kan dia, jadi sekarang saya bangun bisnis sendiri. Untuk kesulitan mendapatkan bahan bakunya itu ada musiman atau setiap hari ready untuk dikelola? Kalau sekarang mas, sekarang ini persaingan bahan kalau untuk arang briket sangat ketat sekali mas. Jadi misal saya nggak ngontrak tahun lalu, mungkin bulan ini saya nggak dapat bahan. Ini kan saya dapat bahan kan sudah ngontrak di beberapa pabrik di tahun yang lalu. Jadi untuk 1 tahun 2 tahun ke depan insya Allah untuk bahan saya aman sih mas. Soalnya saya sudah ngontrak beberapa tahun di situ. Bahan itu kira-kira udah setengah matang apa masih mentahan mas? Oh, kalau saya ambilnya yang sudah jadi batok kelapa, yang sudah jadi arang dan sudah jadi bubuk. Jadi yang saya kontrak itu yang sudah jadi bubuk. Jadi saya dapat bubuk, saya beli dan saya ke rumah dan saya itu langsung cetak. Ibaratnya saya nggak usah membakar batok kelapa dulu, itu nggak usah. Pas dulu awal-awal merintis juga saya pertama cari batok ke pasar-pasar seperti pasar Bikingan, pasar Babelan, pasar Kliwon. Saya itu uruti itu satu mas. Jadi ngelobi satu yang ini lagi. Wah kalau gini sih gimana ya, susah banget mas. Misalkan saya cari batok sendiri, bakar sendiri, nanti misal harganya saya naikkan. Iya. Arang briket saya kan pasarnya lokal kan mas, belum ekspor. Jadi kalau lokal dikasih harga yang agak tinggi pasti hilang semua mas. Pada lari ya mas. Pada lari. Pilih yang udah gede, terpercaya, murah lagi. Gitu. Seperti yang penting kalau lokal itu yang penting arangnya murah lah mas. Gitu yang dicari lokal mas. Jadi gimana caranya saya bisa jual arang briket tapi harga murah. Nah seperti itu saja. Kira-kira kalau jual murah tapi kualitas sama yang bagus, itu ada efek buruknya apa enggak ya? Waduh ya. Efek buruknya ya di dompet saya toh mas. Udah capek-capek, keluar duit, keluar waktu, tapi kok jual murah nanti kan kayak gimana? Iya. Jadi kalau jual murah ya mungkin pertama tidak bisa buat memutarkan lagi atau tidak bisa membuat atau beli bahan lagi seperti itu mas. Jadi itu kan duitnya kan berputar toh mas. Misal kalau tidak ada keuntungan, ngapain saya capek-capek bangun bisnis gitu ya. Kalau selama ini kan udah berjalan di Briket Arang, itu ada dampak positifnya enggak sih untuk lingkungan sekitar? Dampak positifnya mungkin bisa memperkerjakan lah mas, intinya memperkerjakan orang-orang terdekat rumah saya itu, seperti itu. Iya, berarti udah bisa mengurangi limbah ya. Kalau limbah sudah pasti. Untuk limbah-limbah yang lain kira-kira masuk nggak untuk dikelola lagi? Seperti kayu-kayu yang ranting-ranting di pohon atau yang gimana? Itu juga bisa mas. Cuma itu masuknya di arang briket biasa sih. Kalau arang briket pakai kayu, pengalaman saya dulu itu susah mas malah. Yang pertama kualitasnya pasti jelek, yang kedua susah dicetak, yang ketiga itu panasnya atau hidupnya tidak bisa lama. Kalau orang briket itu kan terkenal awet, satu butir saja itu bisa sampai 2 jam sampai 3 jam loh mas. Kalau orang biasa kan mungkin butuh banyak sih. Yang kotaan itu mas? Iya. Belum tahu jenenge mas. Ya saya udah pernah lihat lah di sosmed, nyobel langsung juga pernah. Gimana? Masih kan pernah masnya sama arang briket, pakai arang briket sama arang kayu biasa? Kalau yang saya arang biasa itu enaknya uripnya cepat. Menyalanya agak mudah ya. Tapi matinya juga cepat. Cepat habis berarti mas. Cepat habis. Oke. Kemebul. Apa itu? Berasap. Bukannya malah keluar aroma gembuling kemana-mana itu. Kalau bahasa Jawanya tuh sangat tuh mas. Sangat. Nggak cocok. Kalau orang briket gimana? Kalau orang briket itu
kesannya lebih modern, Keren. lebih kayak mahal gitulah, padahal harganya ya juga hampir sama. Terus waktu nyobanya agak lama itu mas nyalanya. Oh, berarti kalau kesannya nyalanya susah ya mas? Nyalanya susah. Oh, berarti PR buat saya berarti mas. Tapi uniknya, ibarat yang biasa itu dapat 2 bungkus sudah habis, Iya. yang briket itu setengah bungkus saja masih nyala yo. Berarti sangat efisien mas. Ya, sangat Oh. membantu kalau pergi camping kan bawanya sedikit, tapi pengen masak banyak. Oh iya iya. Sangat membantu itu mas Iwan buat saya. Iya iya iya. Ya, untuk kesan-kesannya buat anak muda sekarang kalau lagi sudah menginjak masa belajar tapi punya waktu luang, itu gimana agar biar gak buang-buang waktu? Kalau mendingan kalau bisa fokus belajar aja sih mas, timbang bangun bisnis. Lah nanti nggak rugi kalau waktunya kebuang-buang. Loh, kan belajar mas. Oh iya masih belajar. Ya, kita akhiri perjumpaan pada pagi ini. Untuk kesan-kesannya yaitu mumpung masih muda, punya banyak waktu, gunakan waktu sepositif mungkin. Kalau kita sudah dewasa, kita nggak bisa memanfaatkan waktu yang muda diterapkan ke umur yang sudah tua lagi. Sampai jumpa di berbagai ruang mengulas secara cerdas.